Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 125140029 dari kelas RB. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tiga program C++ yang merupakan tugas praktikum kita pada kali ini. Program-program ini akan membantu kita memahami konsep dasar pemrograman, terutama tentang struct, fungsi, dan array. Jadi, apa saya yang akan kita bahas pada kali ini? Yang pertama adalah aplikasi rekap nilai mahasiswa. Jadi, program ini mengelola data nilai mahasiswa dengan menghitung nilai akhir dan menentukan grade-nya apa. Lalu yang kedua adalah program aplikasi selip gaji karyawan. Program untuk menghitung tunjangan berdasarkan jabatan, uang lembur, dan mencetak selip gajinya. Lalu yang terakhir adalah program ketiga adalah aplikasi struk pembelian. Program untuk menghitung diskon bertingkat, total per item, dan grand total pembelian. Ketiga program ini akan saya jelaskan baris per baris agar teman-teman bisa memahami alur logika dan cara kerja dengan mudah. Langsung saja kita akan ke program yang pertama. Jadi di sini program pertama kita adalah aplikasi rekap nilai mahasiswa. Jadi yang utama adalah library-nya atau kamus datanya. Di sini kamus datanya saya memakai IOStream, IOManip, dan String. Untuk masing-masing fungsinya itu IOStream itu berfungsi untuk input dan output data. Lalu kalau IOManip itu untuk memanipulasi output seperti steal, left, dan lain-lain. Kalau untuk string itu untuk tipe data string. Lalu di sini ada juga using namespace std. Nah, fungsi ini supaya kita tidak perlu menuliskan std berulang-ulang. Lalu berikutnya ada suatu tipe data yaitu struct mahasiswa untuk struktur data mahasiswa. Di dalamnya terdapat string name, string nama, float nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, masing-masing ini dia menyimpan datanya tersendiri. Lalu yang kedua ada fungsi. Fungsi ini untuk menghitung nilai akhir. Untuk parameternya ada float tugas, float UTS, float UAS. Lalu dia akan mengembalikan nilai dengan tugas dikali 0,3 atau 30% ditambah UTS 30% ditambah UAS 40%. Lalu berikutnya ada fungsi untuk menentukan grade nilai. Jadi di sini saya menggunakan fungsi if atau percabangan. Fungsi if untuk menentukan grade nilainya. Lalu langsung saja kita ke integer main. Di integer main kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu nilai n dan kita akan mengganti struct-nya kita akan mengubah struct menjadi array of struct. Di sini kita akan mendeklarasinya terlebih dahulu. Karena kita hanya membutuhkan 5 data mahasiswa, maka di sini langsung saja n sama dengan 5. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa, kita bisa menggunakan, karena kita butuhnya 5 jadi 5. Lalu kita akan men-cout rekap nilai mahasiswa. Nah, di sini karena kita membutuhkan data dari user, maka kita akan menggunakan for untuk mengisi setiap data mahasiswa sebanyak 5 kali. Maka kita langsung saja menggunakan fungsi for integer i sama dengan 0 karena kita mendeklarasikan nilai awal i sama dengan 0. Lalu i harus kurang dari n. Di sini n-nya itu sama dengan 5. Lalu kita akan men-cout mahasiswa ke i plus 1. Maka setiap perulangan dia akan menambahkan nilai i-nya. Lalu
Di sini kita meminta user untuk menginput NIM mahasiswa menggunakan array of struct, lalu disimpan di nilai array-nya. Disimpan di nilai array of struct-nya. Lalu kita meminta user buat mengisi nama. Lalu kita simpan juga di array of struct nama ke indeks i. Nah, fungsi dari ignore itu dia mengabaikan new line dari input sebelumnya. Lalu untuk get line dia akan menyimpan input nama bisa dengan spasi gitu. Jadi nama yang akan kita input itu dia bisa nama spasi. Kalau nggak pakai ini dia bisa error nantinya. Lalu selanjutnya kita akan meminta user untuk menginput nilai tugas. Lalu kita akan menyimpan nilai tugasnya itu di array of struct dengan alamat nilai tugas. Lalu nilai UTS juga sama dan UAS juga sama. Nah, setelah nilai direkap, kita akan menyusun agar outputnya terlihat rapi dengan menggunakan fungsi left stew. Stew itu kita akan memberi spasi sebanyak 10 saat di antara NIM dan nama. Lalu kita akan menentukan grade mahasiswa dengan memanggil fungsi nilai akhir di atas menggunakan parameter MHSI nilai tugas, MHSI nilai UTS, MHSI nilai UAS. Lalu kita akan memanggil fungsi string grade. Lalu hasilnya akan kita rapikan lagi menggunakan left dan stew sebanyak yang kita buat di atas. Kita akan coba merunnya. Kita akan lihat hasil outputnya. Oke. Kita akan masukkan NIM mahasiswa ke 1. Misalnya NIM-nya adalah 112. 112. Untuk namanya bebas, anggap saja namanya Udin. Udin Ahmad. Untuk nilai tugasnya itu 67. Nilai UTS-nya 80 dan UAS-nya 97. Lalu kita ke mahasiswa kedua, 113. Kita isi lagi seperti tadi. Nilai 40. Lalu berikutnya sama saja. Nah, nilai tugas 90, 88, 90. Lalu sama saja seperti tadi. Nama mahasiswanya Cecep. Cecep, anggap saja. Lalu nilai tugasnya 66, 65, 50. Lalu kita akan isi mahasiswa yang terakhir. Irah. Tugasnya 75, 70. Jangan 50. 70. 69. Oke, kita akan lihat hasil outputnya. Nah, beginilah outputnya. Oke, sekarang kita akan next ke
ke tugas yang kedua. Ini adalah program kedua. Di sini kita diminta buat aplikasi slip gaji. Nah, seperti yang kita tahu tadi dan saya sudah jelaskan fungsi-fungsi yang di atas, kita akan langsung saja ke fungsi struct ini. Ini adalah tipe data struct karyawan yang menyimpan string ID, nama, jabatan, double gaji pokok, dan integer jam lembur. Lalu di sini juga kita memiliki fungsi karyawan dengan input karyawan dengan parameter kosong atau tidak ada parameter. Lalu kita langsung saja mendeklarasikan kalau karyawan itu sama dengan K. Kita ubah nama dari karyawan ke K. Tuh. Membuat karyawan bertipe karyawan. Lalu kita akan menampilkan judul. Kita meminta user untuk mengisi ID karyawan lalu menyimpannya di struct karyawan atau K tadi dengan alamat ID gitu. Lalu sama seperti tadi kita juga meminta user untuk mengisi nama karyawan. Lalu ini fungsi ignore tadi seperti tadi itu untuk mengabaikan new line dari input sebelumnya agar inputnya tidak double. Lalu get line-nya juga tuh untuk menyimpan inputan jabatan. Berikutnya sama, kita akan meminta user buat memasukkan gaji pokok karyawan lalu menyimpannya di struct gaji pokok. Di sini juga kita akan meminta user buat masukkan jam lembur karyawan lalu menyimpannya di struct karyawan dengan alamat jam lembur. Maka kita akan mengembalikan nilai K atau karyawan tadi. Lalu berikutnya di sini ada fungsi untuk menghitung tunjangan dengan parameter karyawan. K karyawan gitu. K karyawan. Nah, di sini kita memakai fungsi if, else. Di sini kita memakai lebih dari dua kondisi. Jadi, jika jabatan sama dengan manajer atau jabatan sama dengan manajer tapi huruf kecil, maka kita akan mengembalikan nilai gaji pokok dikali 20%. Karena dia mendapatkan tunjangan sebesar 20%. Tapi jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka kita akan masuk ke kondisi kedua. Jika jabatannya adalah staff atau staff juga tapi memakai huruf kecil, maka dia akan mengembalikan nilai gaji pokok dikali 10%. Karena tunjangan untuk staff itu 10%. Jika tidak keduanya, maka dia akan mengembalikan nilai gaji pokok dikali 5% dari gaji pokok. Lalu kita akan menghitung berikutnya ini ada fungsi double hitung lembur. Jadi kita akan menghitung upah lembur karyawan per jam. Nah, pertama kita akan dengan parameter karyawan atau K. Nah, pertama kita akan menghitung terlebih dahulu berapa jumlah uang yang didapatkan dalam satu per jam kerja. Upah per jamnya berapa gitu. Maka kita akan menghitungnya menggunakan gaji pokok dibagi 160 jam. Karena kita anggap saja 160 jam itu pekerjaan dalam satu bulan. Atau satu bulan itu 160 jam kerja. Pada umumnya segitu. Maka dia akan mengembalikan nilai jam lembur atau jam lembur dikali upah per jam yang sudah kita hitung. Lalu berikutnya di sini kita ada fungsi hitung total gaji. Nah, dihitung total gaji ini
Dia memiliki parameter karyawan, double tunjangan, dan double lembur. Jadi di sini kita akan menghitung total gaji yang akan didapatkan oleh karyawan tersebut. Maka kita akan mengembalikan nilai dengan gaji pokok ditambah tunjangan ditambah lembur. Lalu yang terakhir kita ada void. Nah, di void ini kita tidak mengembalikan nilai, jadi kita hanya mengembalikan, kita hanya menampilkan teksnya nanti, fungsi untuk menampilkan teks gitu. Dia tidak bisa mengembalikan nilai seperti fungsi-fungsi yang di atas tadi. Nah, di sini kita memiliki fungsi void cetak slip gaji. Di sini ada parameternya yaitu ada K atau karyawan, lalu ada double tunjangan, double lembur, dan double total gaji. Di sini kita langsung saja. Nah, kenapa kita memakai fungsi fixed dan set fraction? Nah, di sini kita akan mengatur format angka tanpa desimal. Karena di sini set fractionnya ada 0. Berarti kalau ada angkanya di belakang koma itu ada banyak gitu, nah dia bakalan dibulatkan. Nah, ini kita akan masukkan ID, lalu kita kasih ID-nya itu sesuai dengan struct ID. Nama juga seperti itu, kita akan masukkannya di struct nama juga. Lalu gaji pokok sama, untuk tunjangan, di tunjangan kita memasukkan menampilkan tunjangan juga gitu. Lembur juga sama. Lalu kita akan menghitung total gaji. Menampilkan total gaji di akhir fungsi. Lalu kita akan ke integer main-nya. Karena tadi itu subprogramnya, sekarang kita ke program utamanya. Nah, di program utama ini kita langsung saja memanggil struct lalu mengubah nama struct-nya. Yang awalnya struct-nya bernama karyawan dengan huruf K besar di awal menjadi karyawan dengan huruf K kecil di awalnya. Lalu struct ini akan menampilkan nilai dari input karyawan. Input karyawan itu yang ini. Jadi kita meminta user buat menginput data-data karyawan dari ID, nama, jabatan, gaji pokok, dan lemburnya. Lalu kita akan menghitung double tunjangan. Nah, kita di sini bakalan memanggil fungsi hitung tunjangan dengan parameter karyawan yang ini. Nah, kita akan memanggil fungsi yang ini, hitung tunjangan. Lalu berikutnya kita akan menghitung total gaji ini, lembur, dengan kita memanggil fungsi hitung lembur dengan parameter karyawan juga. Ini fungsinya. Nih, bisa lihat. Oke. Lalu berikutnya kita akan menghitung double total gaji. Nah, menghitung double total gaji juga kita memanggil fungsi hitung total gaji dengan parameternya ada karyawan, tunjangan, dan lembur. Nih kita panggil fungsinya. Maka kita dapatlah jumlah tunjangan, lembur, dan total gaji. Lalu kita susun semuanya menggunakan fungsi void slip gaji. Kita langsung saja panggil fungsi void slip gaji dengan menggunakan parameter karyawan, tunjangan, lembur, dan total gaji. Langsung saja kita coba programnya. Ini kita coba. Kita akan memasukkan ID karyawan. Misalnya karyawan.
KRN misal karyawan, KRW, karyawan 1124. Misal ID-nya segitu nih. Nama karyawannya Budi Perkasa Widodo. Widodo. Jabatannya adalah manajer. Manajer. Lalu masukkan total gajinya. Gajinya 10 juta. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Oke. Jam lemburnya 4 jam. Maka dapatlah slip gajinya. ID-nya segini. Terus namanya ada, gaji pokoknya udah dihitung, tunjangan, lembur. Lalu total gajinya sebanyak 12.250.000 rupiah. Maka inilah hasil dari program kedua. Lalu kita akan lanjut ke program ketiga. Ini dia, program ketiga. Oh, bentar. Bentar ya. Oh, ini kita belum ini. Sebentar. Ntar kita cari dulu. Mananya program ketiga ini. Oke, kita sudah dapat program ketiga. Sebentar, kita hapus iklan dulu. Oke, langsung saja kita akan membahas program ketiga. Untuk yang di atas, library-nya itu kita tadi sudah menjelaskan, jadi bisa dibaca sendiri. Dan kita akan ke fungsi yang pertama, yaitu ada fungsi struct. Di sini ada fungsi struct, tipe data struct pembelian. Nah, di dalam tipe data ini terdapat string kode, string nama, double harga, dan integer jual beli, jumlah beli. Lalu kita akan menggunakan fungsi hitung subtotal. Jadi subtotal ini kita akan menghitung berapa harga yang kita beli dalam satu item. Misal kita membeli, nanti kita akan lihat di contoh soal. Misal contohnya itu seperti kita beli Indomie sebanyak 3 pieces. Nah, harga dari Indomie 3 pieces itu berapa? Berarti itu subtotalnya kan? Karena kita membeli bukan hanya Indomie saja atau mie saja gitu. Lalu ini ada fungsi double hitung diskon. Hitung diskon. Jadi kita akan menghitung diskon per produk. Jadi setiap produk bakalan mendapatkan diskon masing-masing sesuai dengan jumlah beli produk tersebut. Lalu ada double hitung total. Nah, di sini eh, bisa kita lihat Kak, yang hitung diskon tadi. Jadi setiap pembelian produk itu lebih dari 10, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 15%.
Kalau lebih dari 5 itu kita mendapatkan diskon 10%. Lalu kalau kurang dari 5 kita akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Lalu berikutnya ada fungsi double hitung total. Jadi di sini kita menggunakan parameter subtotal dan double diskon. Jadi kita akan mengembalikan nilai subtotal yang kita hitung tadi, yang kita hitung di awal, kita kurangi dengan diskon yang telah diberikan per item. Lalu kita akan menggunakan fungsi void untuk cetak item dan menggunakan parameter pembelian atau P, lalu double sub untuk sub total, lalu ada double dis atau double diskon, lalu ini ada double tot atau double total. Di sini kita akan menampilkan kode produk dengan struct pembelian atau PTT kode. Dia akan menampilkan kode dengan alamat struct kode gitu. Berikutnya juga begini sama. Dia akan menampilkan nama produk berdasarkan struct nama produk. Lalu ini juga sama. Dia akan menampilkan harga dengan struct harga. Kita juga menggunakan fixed dan set fraction biar kita tuh tidak ada angka desimal di belakangnya. Jumlah juga gitu, jumlah beli. Lalu untuk subtotal kita akan menampilkan dari subtotal, diskon demikian sama, dan total juga begitu. Lalu kita langsung saja masuk ke integer main. Di integer main kita akan mendeklarasikan nilai n dan double grand total atau total yang harus dibayar. Nah, kita akan menampilkan terlebih dahulu struk pembelian. Lalu kita meminta user buat memilih berapa item yang akan dia beli atau berapa jenis barang yang akan dia beli. Nah, lalu kita akan menyimpan inputan user ke variabel n yang sudah kita deklarasikan di awal. Lalu kita langsung saja memanggil struct pembelian. Lalu kita akan mengganti namanya menjadi items dengan jumlah n. Lalu kita akan meminta user buat menginput eh, apa saja namanya, kode, harga, terus jumlah barangnya menggunakan for sebanyak n. Lalu kita akan meminta user buat menginput, lalu menyimpan inputannya di items i titik kode atau menyimpan eh, kode produk, nama produk, harga produk, dan jumlah produk di struct pembelian dengan nama item di integer main-nya. Lalu berikutnya kita akan meminta user buat mencetak struk pembelian. Kita menggunakan for untuk menghitung double subtotal, diskon, dan total dengan memanggil fungsi subtotal dengan parameter item dan memanggil fungsi hitung diskon menggunakan parameter items dan subtotal. Lalu kita akan memanggil fungsi hitung total dengan menggunakan parameter subtotal dan diskon. Setelah mendapatkan nilai-nilai ini, tiga ini, kita akan menggunakan fungsi void cetak item dengan menggunakan parameter item subtotal, diskon, total, lalu menghitung totalnya. Lalu kita akan menghitung grand total atau jumlah semuanya yang harus dibayar oleh pembeli menggunakan total plus sama dengan. Jadi setiap total akan ditambah dan ditambah. Lalu yang terakhir kita akan mencetak grand total sama dengan
Kita pakai fixed, set fractionnya 0 biar tidak ada nilai desimal. Lalu kita akan menampilkan grand total yang sudah kita hitung di for atau di perulangan. Lalu program selesai. Kita akan coba menjalankan programnya. Oke. Anggap saja kita membeli 3 barang. Yang pertama itu barangnya berkode 1134. Nama produknya adalah mie goreng. Terus harga produknya itu 5.000. Ini kelebihan 5.000. Jumlah produknya kita beli satu dus atau 40 bungkus. Nah, lalu di kode ini, lalu ke barang yang kedua. Yang kedua kita beli susu. Nama, oh salah itu kode produk ya. Oke, anggap saja kode produknya sudah kita isi, lalu namanya susu. Maaf ya guys, ini ada yang salah sedikit. Terus harganya itu 7.000. Eh, Sebenarnya itu kode produk itu nggak terlalu ngaruh ya guys. Jadi maaf kalau salah. Atau harus kita ulang? Oh, nggak usah lah ya guys. Langsung aja. Jumlah produknya kita hanya membeli 5. Lalu yang berikutnya itu ada roti. Eh, lupa, hampir saja lupa. Kita akan nulis kode produknya dulu. 36. Yang tadi itu 1135 harusnya ya guys, bukan susu. Lalu itu kita akan membeli roti. Harga rotinya 12.000. Terus jumlah produk yang kita beli 3. Tuh. Nah, kalau sudah datanya kita isi, maka langsung saja kita lihat. Ini adalah struk pembeliannya. Jadi kita beli ada mie goreng. Harga subtotalnya itu 200.000. Diskonnya 30.000. Lalu harga yang harus kita bayar adalah 170.000. Susu demikian harganya 35.000, dapat diskon sebesar 10%. Jadi diskonnya ada 3.500, jadi yang harus kita bayar adalah 31.500. Roti juga dia eh di sini eh, roti juga dia harganya 12.000. Lalu kita beli 3. Subtotalnya ada 36.000. Diskonnya 1.800 karena diskonnya hanya 5%. Lalu harga yang harus dibayar 34.200. Kalau yang mie goreng tadi diskonnya 15%. Maka total semuanya yang harus dibayar oleh si pembeli adalah 235.700. Nah, oke. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan. Jadi, kesimpulan yang saya dapat pada kali ini, pada program pertama, kita kita menerapkan fungsi struct untuk menyimpan data mahasiswa. Fungsi ini untuk menghitung nilai akhir dan percabangan untuk menentukan grade-nya. Lalu untuk fungsi kedua, saya dapat menyimpulkan di sini kita belajar untuk menerapkan struct untuk data karyawan. Fungsi hitung tunjangan berdasarkan jabatan, lalu ada fungsi hitung lembur berdasarkan jam lembur, dan kita akan mencetak slip gajinya. Lalu di program terakhir, di sini kita menerapkan struct untuk item pembelian, lalu fungsi hitung diskon berdasarkan tingkatan jumlah beli,
serta kita menghitung grand total dari beberapa item. Nah, dari ketiga program ini, kita belajar bahwa struct memudahkan kita mengelompokkan data yang saling berkaitan. Terus fungsi membuat kode lebih terstruktur dan tidak berulang, serta array untuk memungkinkan kita mengelola banyak data dengan efisien. Semoga dengan penjelasan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini jika kalian merasa terbantu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.